Ya, seperti standar lah. Udah direkam. Saya buat variabel. Oke. Nah, kalau moderasi kan dia variabelnya di sini ya. 3 kan, ini X, ini Y, ini adalah moderasi. Tetapi syarat untuk menguji moderasi itu adalah X ke Y ini. X ke Y ini hasilnya harus signifikan dulu. Jadi kalau dia hasilnya ini terhadap ini tidak signifikan, maka tidak bisa dilanjutkan pengujian moderasi. Oke. Nah, terus gimana Pak? Berarti saya menguji ini terhadap ini dulu. Gitu. Saya tambahin dulu nih variabelnya. Misalnya ini RKO ini punya X ya. Terus KM ini saya kasih contoh aja, misalkan punyanya Y ya. Nah ini gini. Nah, yang ini moderasi ini nanti mengujinya. Jadi ini kita delete dulu. Oke, kita mau menguji dulu apakah ini terhadap X terhadap Y ini signifikan atau tidak. Gitu ya. Tentu sebelum itu kita harus menguji validitas dan reliabilitasnya seperti biasa. Ya, jadi dipastikan dulu semua indikator itu adalah valid dan reliable. Seperti biasa kita klik calculate lalu PLS algorithm. Lalu kita start calculation. Kita lihat mana yang tidak valid. Oke, bisa kita lihat di outer loading. Sumpah ini lebih riuh. Di outer loading. Nah, ini yang tidak valid RKO 1, 2, Keluar enggak? sama 9 ya, yang di bawah 0,6. 129. Maka 129 saya hapus. 1 karena tidak valid. Ya. Iya, entar. Tuh, gede tuh. 1 saya delete. Di apa sih? 2 saya delete. Ntar dulu mode ini ya. 9 saya delete. Oke. Saya ulang nih. Nggak usah diulang lah ya. Ibaratnya udah valid lah gitu ya. Karena poin kita bukan belajar menguji validitas, tapi menguji moderasinya. Asumsinya ini udah valid lah hasilnya. Maka selanjutnya kita bootstrapping untuk melihat pengaruhnya, apakah dia signifikan atau tidak. Lalu kita klik calculation. Nah, di sini ada nih ya hasilnya bahwa X terhadap Y, laten 1 terhadap laten 2, ini namanya nggak kita ubah tadi ya. Dia signifikan, p-value-nya 0,000. Artinya, dia boleh dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Gitu. Nah, ini dicatat hasilnya. Jadi ini sebagai syarat bahwa X terhadap Y ini signifikan loh. Gitu. Oke. Nah, barulah kita tambahkan variabel moderasinya. Iya. Lalu kita hubungkan laten variabel 3 ini ke laten variabel 2 atau moderasi ke Y. Kita masukkan indikatornya. Misalnya ini aja, saya masukkan KPC ini. Oke. Perhatikan baik-baik, jangan ada yang nggak melihat ini. Ini penting nih, nanti kalau nggak bisa, selamanya nggak bisa. Kalau nggak tobat. Untuk menguji moderasi, ini saya rubah aja lah namanya biar enak. Ini saya ganti X. Oke. Ini saya ganti Y. Ini saya ganti Z. Ya, moderasi. Nah, untuk menguji moderasi, maka kita tambahkan moderating effect. Ini moderasi ya. Caranya klik kanan di bagian variabel Y. Oh. Oke, klik kanan. Oke. Waduh. Putus. Wih. Hilang. Oke. Selanjutnya adalah
muncul kotak seperti ini, namanya moderating effect. Di sini ada dependennya Y. Moderator variabelnya ini kita tentukan. Yang menjadi moderator adalah variabel Z. Ya, independennya adalah X. Gitu. Jadi ini kita tentukan nih, yang mana yang jadi moderator, mana yang jadi independen. Lalu kita klik OK, maka dia muncul moderating effect-nya. Nih. Nah, sampai di sini baru kita uji bootstrapping. Klik calculate, Ini bagus kok. pilih bootstrapping. Ini kita defaultkan saja, lalu kita klik start calculation. Saya Pak. Oke. Di sini ada hasilnya. Yang mana Pak hasilnya? Untuk menentukan variabel itu memoderasi atau tidak, ya, itu ada di moderating effect 1 ke Y. Ya, moderating effect 1 ke Y. Di sini kan ada di tabel pet coefficient atau total effect, ini sama aja. Ya, moderating effect ke Y. Lihat nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya kurang dari 5%, maka dia memoderasi. Oke? Jika dia kurang dari 5%, maka dia memoderasi. Coba siapa sih itu? Nah, jika dia lebih dari 5%, maka dia artinya tidak memoderasi. Lebih dari 5%. Terus hasil ini bagaimana Pak? Dia memoderasi atau tidak? Ini tipis banget, 0,051. Kalau dia 0,050, maka dia memoderasi. Kalau kayak gini ini yang bahaya. Soalnya ketika diuji lagi, dia belum tentu tidak signifikan. Coba misalnya kita uji ya. Karena kalau diujinya 2 kali, dia bisa aja berubah hasilnya. Kita uji misalnya. Oke. Kita start calculation lagi. Tuh. Berubah kan? Kok bisa ya? Di sini terlihat bahwa moderating effect ke Y. Ya, apa sih itu? Keluar aja lah. Juga bisa ganggu. Moderating effect ke Y, dia 0,038, artinya dia memoderasi. Nah, perbedaan ini sebenarnya dia nggak jauh sih seharusnya. Makanya kalau kita angka yang kita uji itu 0,0 tipis ke 0,05 itu yang apa ya? Ya ada errornya gitu loh. Jadi bisa tiba-tiba jadi nggak signifikan, bisa jadi tiba-tiba jadi signifikan, gitu. Tapi berdasarkan hasil ini dia memoderasi karena p-value-nya kurang dari 5%. Pertanyaan selanjutnya adalah dia memoderasinya Ada suaranya. ada yang tahu nggak? Kan moderasi itu memperkuat atau memperlemah. Nah ini kan hasilnya memoderasi. Jadi dia memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Memperkuat Pak. Lihatnya di mana? Karena dia memoderasi. Karena moderasi itu artinya memperkuat. Kalau yang Dari memperlemah, tes statistik itu bukan Pak? ya nggak sih? Tes statistik sama dengan p-value, melihat signifikan. Untuk melihat dia memperkuat atau memperlemah, maka kita lihat nilai original sampel. Jika original sampelnya positif, maka artinya dia memoderasi, memperkuat hubungan antara X terhadap Y. Jadi hubungan X terhadap Y itu diperkuat jika ada kontribusi variabel moderasinya. Tapi ketika dia hasilnya negatif, maka dia memperlemah hubungan antara X dan Y.
Itu bedanya. Seperti penelitian kakak-kakak tingkat Anda itu banyak kalau yang menggunakan moderasi atau mediasi. Kemarin terakhir misalnya pengaruh candu internet terhadap impulse buying. Moderasinya adalah religius, keimanan. Jadi kalau orang candu internet kan suka belanja nggak direncanain ya. Jadi suka sering belanja lah intinya gitu ya. Belanja mendadak gitu ya. Tapi kalau dia itu punya iman yang kuat, maka iman ini mengurangi pengaruh dari X terhadap Y-nya. Gitu. Hasilnya negatif, moderating effect-nya. Jadi dia memperlemah hubungan antara candu internet terhadap impulse buying. Gitu. Itu emang udah hasilnya otomatis gitu loh. Nggak bisa kita tiba-tiba, Pak mau dinegatifin, mau dipositifin, nggak bisa. Itu memang sudah dari standar dari prosedur penelitiannya. Misal, Anda mencari indikatornya sesuai, benar, maka dia hasilnya ya benar gitu loh. Tapi kalau Anda mencari indikatornya asal-asalan, yang ngisi data asal-asalan, maka hasilnya kacau. Gitu. Itu pentingnya prosedur penelitian. Jadi ketika Anda mendapatkan data penelitian, jangan diisi asal-asal. Apalagi sama orangnya isi-isi aja. Anda yang aneh, ya justru data Anda yang kacau. Gitu loh. Justru Anda itu membutuhkan, tolong sih ngisinya yang benar. Gitu. Nah kalau Anda bilang, udah isi aja sih data gua, ya benar, data Anda kacau. Logikanya nggak nyambung. Harusnya kan keimanan itu mengurangi pengaruh internet terhadap impulse buying. Ini malah semakin orang alim kok semakin candu internet, kan nggak masuk di akal. Nah itu hasilnya nggak bisa maksudnya diada-adain. Memang tergantung dari isian jawaban kuesionernya. Isian kuesioner ya tergantung Anda buat kuesionernya. Kalau dia nggak paham dengan isi kuesioner Anda, misalnya Anda punya kuesioner dengan bahasa akademik, misalnya. Setiap hari, misalnya. Ini ampun saya. Ini ilmu ini penting gitu loh. Serius saya. Cobalah tanya sama dosen-dosen yang ngajar lain. Belum tentu ngerti. Benar saya. Belum tentu paham. Yang memulai menguji moderasi dan mediasi di prodi ini, di fakultas ini saya. Dan kalau ujian pun nggak semua bisa dibahas. Karena nggak semua paham. Nah ini Anda saya kasih tahu kok. Ilmu mahal kok. Anda malah nggak dengerin. Padahal kan receh. Cuman kalau misalnya ada inkonsistensi hasil, berarti saya bisa. Lalu saya cari variabelnya. Kumpulin indikatornya, buat kuesionernya, sebar datanya, olah dapat. Tinggal diuji validitas, reliabilitas, uji bootstrapping untuk melihat dia. Udah selesai skripsi Anda, selesai. Nggak lama-lama. Hari ini nih yudisium angkatan 2018. Yang 3 tahun di bawah 3 tahun setengah semua ya udah yudisium. Gitu loh. Jadi udah dikasih tahu enak. Waduh, menurut saya goblok, menurut saya. Serius saya. Ini ilmu, tapi kok Anda main-main gitu loh. Aneh gitu loh. Kalau saya, ya saya udah selesai. Tesis sudah selesai, skripsi sudah selesai. Giliran saya ini menyadarkan kepala Anda. Wih, Anda ini dikasih ilmu, bayar UKT, bayar SPP, gue ini ngasih ilmu ke orang gitu loh. Ini ilmunya. Lah kok Anda ngobrol? Nggak masuk di akal saya. Setelah acara selesai, barulah Anda main. Silakan. Toh besok kalau Anda ketemu saya juga nggak bahas penelitian kok. Pasti saya yang lain kita diskusi. Gak mungkin saya tiba-tiba ketemu Angga. So, Angga, gimana kamu? P value-nya berapa? Nggak ada saya bilang kayak gitu. Tapi pada saat kuliah ini penting untuk Anda. Gitu loh. Jadi tolong diperhatikan. Karena bukan buat saya. Buat kamu gitu loh. Ya. Jadi kasih tahu teman-temannya gitu loh. Jadi antara semester 6 sekarang ya, semester 6 ke dunia kerja itu nggak jauh. Antara temannya yang nanti udah kerja dan gajian dan Anda yang masih skripsi, itu nggak jauh, sebentar lagi itu loh. Jadi jangan sampai temennya udah dapat gajian, udah kerja di mana, Anda masih nyari judul. Saya ini nggak dibayar apa, tambahan atau apa, enggak, bukan level saya itu. Tapi saya itu cuma pengen dalam hati saya ini, anak-anak ini ngerti menguji moderasi itu gini. Besok kalau skripsinya tentang moderasi, nih ini tentang mediasi, Anda ngerti, nggak perlu bingung, gitu loh. Kan itu penting untuk Anda.
Nah, jadi Anda jangan jangan nggak memperhatikan, sayang gitu loh. Saya udah capek-capek, teman-teman yang lain memperhatikan, kok Anda yang ya gitu ya. Nanti kita kalau ada diskusi terbuka mengenai pola pikir, ya kita bedah habis tuh pola pikir nyeleneh itu gitu. Jadi sayang waktu kuliah, ya tolong kuliah gitu ya. Saya lanjut ya. Nah, jadi kalau dia positif original sample, maka dia memperkuat artinya. Tapi kalau dia negatif, maka dia memperlemah. Udah sebatas itu doang kuliah kita kok. Mana pernah saya ngasih kuliah sampai 1 jam lebih? Kan enggak. Ada tak saya ngasih kuliah sampai, kecuali pertanyaan masing-masing. Nomor 1, absen nomor 1 sampai nomor 40 saya tanya, iya lama. Tapi ketika saya ngasih materi, nggak pernah saya lebih dari 1 jam. Karena saya langsung to the point. Mesti Anda bawa hari ini, Anda itu mesti